Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai CDOB pada bab 4 operasional dengan sebab penyimpanan obat. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tetaro Verosanda dengan NIM lahir 320. Selanjutnya ada Kamelia Huil Aini dengan NIM lahir 324. Dan yang terakhir ada Mas Yanda Dirgahayu dengan NIM lahir 364. Next. Selanjutnya adalah mengenai definisi dan juga tujuan dari penyimpanan obat. Penyimpanan obat sendiri merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Kemudian untuk tujuan dari penyimpanan obat sendiri, yang pertama adalah untuk menjaga kualitas obatnya sendiri, kemudian untuk mencegah pencurian dan penggunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah memudahkan pengawasan dan juga pencarian. Next. Selanjutnya, berdasarkan CDOB sendiri, petunjuk penyimpanan obat yang pertama adalah penyimpanannya itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penyimpanannya itu harus sesuai dalam kondisi rekomendasi dari industri farmasi atau non-farmasi yang memproduksi bahan obat tersebut. Selanjutnya, volume pemesanan atau bahan obat atau bahan obatnya itu harus memperhitungkan atau harus menyesuaikan dengan kapasitas dari sarana penyimpanannya. Selanjutnya, pemisahan dan juga perlindungan obat atau bahan obatnya dari dampak yang tidak diinginkan seperti suhu dan yang lain-lainnya. Kemudian terdapat kebersihan kontainer, kemudian pengaturan status obat, dan yang selanjutnya ada rotasi FIFO yaitu first expired first out, kemudian pencegahan tumpahan, kerusakan dan kontaminasi. Selanjutnya adalah tentang penanganan obat kadaluarsa, stok opname berkala, dan juga yang terakhir adalah mengenai investigasi perbedaan stok. Next. Beberapa aspek umum penyimpanan obat. Yang pertama, memperhatikan kapasitas. Rak dan lemari mencukupi untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Yang kedua, harus memperhatikan kondisi ruangan, yaitu jarak minimal 50 cm dari langit-langit dan suhu terkontrol di bawah 25 derajat Celcius dengan sistem pendingin. Next. Kemudian ada lingkungan penyimpanan, harus bebas banjir dan serangga pengganggu. Kemudian sistem pengeluaran obat umumnya menggunakan FIFO first in first out dan FIFO first expired first out. Dan di puskesmas prioritas pada FIFO high alert dan life saving. Kemudian penanganan obat mendekati kadaluarsa. Obat mendekati kadaluarsa atau 3 sampai 6 bulan disimpan terpisah dan diberi penanda khusus. Kemudian pemantauan stok, inspeksi atau pemantauan berkala menggunakan kartu stok. Kemudian antisipasi kondisi darurat atau listrik padam. Pengamanan obat yang disimpan dingin saat listrik padam. Prioritaskan tempat penyimpanan obat untuk mendapatkan listrik cadangan. Selanjutnya, aspek khusus penyimpanan. Obat high alert. Obat risiko tinggi yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecacatan bila terjadi kesalahan terhadap penggunaannya. Contoh insulin, heparin, atau kemoterapi. Penyimpanannya harus disimpan terpisah dan penandaannya jelas. Tidak harus dikunci tetapi disarankan diberi label high alert di luar lemari. Kemudian untuk elektrolit konsentrat seperti natrium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih pada rumah sakit juga disebutkan elektrolit konsentrasi tertentu. Penyimpanannya obat ini harus disimpan terpisah dan penandaan yang jelas. Lasa penyimpanan obat tidak boleh saling berdekatan dan diberi label khusus. Tidak harus dikunci tetapi disarankan diberi label high alert di luar lemari. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip. Nama obat, rupa, dan ucapan mirip, norum atau look alike, sound alike lasa. Dengan gambar yang tertera di bawah. Kemudian selanjutnya narkotik dan psikotropik dan prekursor farmasi. Narkotik atau psikotropik dan prekursor farmasi mempunyai lemari khusus dan penyimpanannya harus mempunyai 2 buah kunci yang berbeda, satu dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Setiap pergantian shift harus dilakukan pemeriksaan stok dan serah terima yang didokumentasikan. Kemudian ini daftar pustakanya. Demikian presentasi dari kelompok 24. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.